Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Awaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan naf'a wal intifa' raja'a mardatillah wa li'i'la'i kalimatillah. Ana qari'un wa antumul mustami'una fa innal huda hudallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwaluh an-niyyatuh. Faslun, adapun ini adalah fasal furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i adapun beberapa fardunya wudu. Sittatun itu ada 6. Al-awwaluh an-niyyatuh, yang pertama adalah an-niyyatu, niat. Atsani ghaslul wajhi, yang kedua adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Atsalisuh ghaslul yadaini, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Ar-rabi'uh, yang keempat, mashu syai'in min ar-ra'si, adalah mengusap sebagian minar ra'si, dari kepala. Al-khamisu, yang kelima adalah ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta dua mata kaki. As-sadisu at-tartibu, yang keenam adalah tertib. Jadi itu adalah rukun-rukun wudu atau fardu-fardunya wudu. Jadi yang pertama adalah an-niyyatu, niat. Niat ini adalah syarat untuk sahnya sebuah ibadah. Jadi kalau tanpa niat, melakukan ibadah tanpa niat, maka ibadah itu tidak sah. Niat ini tempatnya adalah di dalam hati. Apa arti dari niat itu? Niat itu adalah al-qasdu, bermaksud. Jadi ketika kita mau berwudu, maka kita harus ada niat di dalam hati kita. Harus ada qasdu, maksud atau tujuan. Hati berniat, dan niat ini bersamaan dengan awal membasuh wajah, sebagian dari anggota wajah, baik itu bagian atas atau wajah bagian tengah atau wajah bagian bawah, terserah. Jadi ketika kita mau mengusap wajah, maka kita harus membarengkannya dengan niat. Jadi yang pertama adalah niat. Contoh niat itu sendiri adalah seperti nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kita mengucapkan, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah di dalam hati. Hati berniat untuk berwudu. Hati berniat untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang kedua, atsani ghaslul wajhi. Yang kedua adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Ghasluh. Di sini ada kata ghasluh yang perlu ditekankan. Ghasluh itu apa? Ghasluh itu adalah mengalirkan air. Jadi syaratnya ghasluh itu harus mengalir airnya. Tidak cukup dengan hanya membasahi tangan kemudian kita usap-usapkan ke wajah kita. Itu tidak cukup. Untuk anggota yang harus dibasuh, ghasluh, harus dighasluh atau dibasuh, maka harus ada aliran air
yang mengalir pada anggota tubuh itu. Sehingga sekarang lagi ngetren, sekarang lagi ngetren ya, wudhu pakai sprayer. Wudhu pakai sprayer, semprot air ya, semprotan botol itu, pakai botol semprot. Bagaimana hukumnya wudhu pakai itu? Apakah sah atau tidak? Maka harus diperhatikan, apabila kita berwudhu dengan menggunakan sprayer, maka harus pastikan air itu harus mengalir. Kalau kita misalnya semprotkan sprayer itu ke tangan, maka pastikan harus ada genangan air di tangan ini. Harus ada genangan air di tangan, lalu kita usapkan. Tidak cukup hanya membasahkan tangan saja tanpa ada genangan air. Itu tidak dikatakan ghusl, tidak dikatakan membasuh. Maka itu dikatakan mashu, mengusap namanya. Jadi harus hati-hati kalau kita wudhu pakai sprayer yang mana ini sudah tren sekarang bagi orang, terutama bagi orang yang sedang melakukan umrah atau haji. Dia banyak yang berwudhu dengan menggunakan sprayer ini. Jadi harus dipastikan kalau mau berwudhu dengan sprayer, air harus menggenang di tangan dulu, baru kita usapkan. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajah yang dibasuh itu adalah mulai min manabiti sya'rir ra'si, mulai dari ya, tempat tumbuhnya rambut yang biasa ya. Jadi kalau ya ini ukuran hitungannya yang biasa, anggapannya yang biasa. Kalau misal maaf ada yang botak misalnya, tumbuh rambutnya dari tengah gini, maka itu tidak dianggap bukan dari sini ya, tapi dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa di sini ya. Atau misalnya rambutnya tumbuh di sini, di atas mata misalnya, maka itu tidak dianggap. Harus mengikuti yang biasa, tempat tumbuhnya rambut yang biasa kebanyakan orang itu. Jadi wajah itu ukurannya adalah dari paling kalau panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tahtal dzaqan, di bawah dagu di sini ya. Ini dari sini sampai sini. Kemudian lebarnya ini bainal udhunain. Ini dari sini di antara ini sampai sini ya. Ini harus dipastikan ya. Ketika ghuslul wajhi, membasuh wajah, kita harus pastikan ini terbasuh semuanya. Jadi kita ambil air misalnya, maka kita usapkan, basuhkan, dan di sini harus terkena di bawah nih. Sini harus kena. Harus dipastikan terkena basuhan semuanya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada abang brewok misalnya, abang brewok. Kalau orang yang brewok, panjang di sininya, jenggotnya panjang juga, maka di sini masih ditafsir. Jenggot itu, brewok itu ada yang tipis, ada yang tebal. Ukuran tipis dan tebalnya bagaimana? Tipis itu sekiranya kulitnya ketika berhadapan, kulitnya masih kelihatan. Ya, kulitnya masih kelihatan, berarti itu dikatakan tipis. Sehingga kalau jenggot ini tipis atau brewoknya tipis, maka wajib dibasuh beserta kulitnya. Ini harus dipastikan kalau bagi yang brewok, kalau itu brewoknya tergolong tipis, maka wajib dibasuh beserta kulitnya juga di dalamnya. Tapi kalau misalnya jenggotnya atau brewoknya itu tebal, ya, bagaimana ukuran tebal itu? Ukuran tebal itu adalah ketika berhadapan, kulit itu tidak kelihatan. Kulit di bawahnya brewok itu tidak kelihatan. Maka itu tergolong jenggot atau brewok yang tebal. Nah, bagaimana kalau jenggot atau brewok yang tebal itu? Maka cukup membasuh bagian luar saja. Tidak harus sampai kepada kulit. Tapi hukumnya sunnah. Ya, sunnah juga dibasuh kulit ini.
tapi tidak wajib nyampainya ke dalam. Itu rukun wudhu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Kemudian asal yang ketiga adalah ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dua siku. Ini tangan, ini rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh tangan beserta dua siku. Dua siku harus dilebihkan sedikit biar sempurna, karena ini lebihnya ini juga wajib ya, dilebihkan sedikit, wajib dilebihkan sedikit biar sempurna, karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna perkara wajib itu hukumnya juga wajib. Jadi dilebihkan sedikit biar terbasuh secara sempurna. Perhatikan, dan syaratnya juga harus tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit ini. Kalau perhatikan betul sebelum wudhu, perhatikan mungkin ada sisa-sisa cat, misalnya bagi orang yang habis ngecat rumah atau ngecat apa, perhatikan kalau sudah bersih, bebas dari sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit, maka bisa memulai wudhunya. Karena kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit, maka membuat wudhunya tidak sah. Perhatikan ya. Harus diperhatikan terlebih dahulu. Apapun yang ada di dalam tangan, di tangan kita, atau di anggota wudhu kita, sekiranya itu menghalangi sampainya air pada kulit, maka harus dilepaskan dulu atau dihilangkan. Bagaimana kalau semisal, ini kan membasuh tangan sampai siku. Kalau semisal orang yang tidak punya siku, bagaimana? Ada lurus tangannya, tidak ada sikunya. Maka cara basuhnya bagaimana? Ya, mengambil normalnya saja. Normalnya orang itu sikunya sampai mana, maka sampai itu ukurannya. Atau misalnya sikunya gabung sampai sini, sampai bahunya, gabung sama bahunya, ya maka wajib dibasuh sampai siku sini. Wajib sampai siku, karena ukurannya adalah siku. Atau sikunya pendek sampai di sini misalnya lengannya, ya cukup sampai siku. Pokok yang menjadi ukuran adalah siku. Terus bagaimana kalau seorang yang terpotong tangannya? Terpotong tangannya, separuh tangannya misalnya. Kalau masih ada sisa atau ada sisanya, maka wajib membasuh sisanya itu. Kalau yang dipotong sampai siku yang dipotong, maka wajib membasuh ujung sikunya itu, sisa sikunya itu. Dan apabila yang dipotong mulai di atasnya siku, maka tidak wajib membasuh tangan. Hukumnya sunnah membasuh sisanya itu. Jadi seperti itu. Itu rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Dan perlu diperhatikan juga bagi kuku ya. Kuku ini kadang di bawah kuku itu hitam, banyak tanahnya kadang, banyak kotorannya. Itu perlu dibersihkan dulu sebelum wudhu, karena khawatir itu menghalangi sampainya air pada bawahnya kuku ini, pada kulit ini, sehingga itu menyebabkan tidak sahnya wudhu. Maka alangkah baiknya kalau dipotong dulu kukunya, bersihkan dulu, baru wudhu. Khawatir yang di bawah kotoran di bawah wudhu ini, yang di bawah kuku ini tidak menghalangi sampainya air pada kulit. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Rukun wudhu yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu atau sebagian dari kepala. Dalam Syafi'iyah cukup mengusap sebagian kepala, termasuk rambut ini bagian kepala ya. Sebagian kepala, mengusap sebagian kepala. Mengusap itu bagaimana? Mengusap itu cukup dengan membasahkan saja, tanpa harus mengalirkan air. Cukup membasahkan. Kita tangan ini
Tentukan ke air, kita usapkan, cukup. Atau tidak mau pakai tangan, pakai kayu misalnya, ya, tentukan ke air, usapkan, tidak apa-apa, cukup. Kalau Syafi'iyah cukup sebagian saja. Syafi'iyah cukup sebagian saja, meskipun rambut ini ya, asalkan rambut ini tidak melebihi batas kepala. Kalau sekiranya rambut yang di depan ini melebihi batas kepala, kayak sini di bawah dagu sampai di sini, maka tidak cukup hanya mengusap ujungnya rambut ini, karena ini sudah keluar dari batas kepala. Maka rambut yang cukup untuk diusap ketika wudhu adalah rambut yang masih ada dalam batas kepala. Meskipun hanya 3 helai rambut saja yang diusap misalnya, itu sudah cukup dalam Syafi'iyah. Mengusap, ingat bedanya membasuh dengan mengusap. Membasuh itu harus ada airnya mengalir, sedangkan mengusap itu cukup basah saja tanpa harus mengalirnya air. Kemudian al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh. Ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Kedua kaki beserta kedua mata kaki. Kedua mata kaki, kelihatan? Pokoknya kedua mata kaki. Kita sudah tahu bagaimana seperti apa mata kaki itu. Ya, yang wajib dibasuh ketika membasuh kaki adalah telapak kaki ini, ya, qadam, telapak kaki beserta kedua mata kaki. Perhatikan seperti membasuh tangan, khawatir ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit, sehingga kalau kita biarkan itu akan menjadi penyebab wudhu kita tidak sah. Perhatikan semuanya sebelum wudhu. Apabila terpotong sebagian telapak kaki, sebagian kaki kita terpotong, maka kalau masih ada sisa dari telapak kaki ini, itu yang wajib dibasuh. Kalau sampai mata kaki misalnya yang terpotong, maka ujung dari mata kaki itu, sisanya itu sudah yang wajib dibasuh. Kalau yang terpotong di atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban untuk membasuh kaki. Hukumnya sunnah untuk membasuh sisanya. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah at-tartibu. Tartib ini harus berurut sebagaimana urutan yang sudah disebutkan tadi. Jadi yang pertama adalah niat. Niat ini bersamaan dengan membasuh wajah. Dan yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi harus berurut, harus tertib. Tidak boleh kita memulai wudhu dari kaki dulu, tidak boleh. Harus tertib sesuai urutan yang sudah ditetapkan. Kemudian adapun sunnah-sunnahnya wudhu, ya, yang pertama ketika kita mau memulai wudhu, mau berwudhu, maka disunnahkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga disunahkan siwak. Sunnah siwak. Disunahkan siwak. Pakai siwak. Kemudian membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sebelum kita memasukkan tangan kita ini ke wadahnya air, ya, ketika mau wudhu. Kemudian sunnah-sunnahnya wudhu juga adalah bermadmadah, berkumur, dan istinsyaq, menghirup air pakai hidung, ya, menghirup air. Kemudian juga sunnah mengusap semua kepala ketika nyampe di pada farduhnya wudhu, mengusap kepala. Ini sunnah, ya. Sebenarnya farduhnya hanya sebagian, tapi sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Kemudian adapun mengusap telinga, ya, dalam wudhu itu hukumnya sunnah, ya, tidak wajib, hukumnya sunnah. Memulai anggota wudhu yang bagian kanan, itu sunnahnya. Anggota wudhu bagian tangan, kemudian membasuh dan mengusap
membasuh dan mengusap sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya. Kemudian setelah wudhu, maka disunnahkan untuk berdoa. Jangan sampai sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan doa. Bagaimana doa setelah wudhu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sudah cukup sebenarnya ya. Jadi wa ayyaku di sini dijelaskan wa ayyaku ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau lengkap bagaimana dijelaskan dalam kitab Nihayatul Zainnya, maka dimulai dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang faslun an-niyatu. Faslun an-niyati. Jadi itu ya sedikit dari penjabaran tentang faslun furudul wudu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.